Malam ini aku mau bawa kalian ke sebuah cerita misteri yang katanya bikin bulu kuduk merinding tentang sebuah gerbang angker yang ada di ujung desa. Jadi, siap-siap matiin lampu, pasang headset, dan dengerin baik-baik cerita ini malam itu. Suasana desa Karangjati sepi banget. Angin dingin dari pegunungan bikin daun bambu bergesekan kayak orang bisik-bisik. Rumah-rumah di sini kebanyakan masih rumah kayu. Jadi, kalau ada angin kencang, bunyinya bikin merinding sendiri. Di antara rama-rama tua itu, ada satu rumah yang lampunya masih nyala. Rumah itu milik Bu Sari, seorang janda yang baru pindah ke Karangjati bareng anak gadisnya, Rina. Mereka pindah dari kota setelah suaminya, Pak Surya, meninggal kecelakaan setahun lalu. Rina, anak sematawayang Bu Sari, masih duduk di bangku SMA. Usianya 17 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih dewasa. Sejak ayahnya meninggal, dia jadi pendiam, lebih sering sibuk sama buku atau HP-nya. Malam itu, Rina duduk di teras sambil ngetik tugas di laptop. Tangan kirinya sibuk ngusir nyamuk. Sementara di sebelahnya ada segelas teh manis yang udah dingin. Dari arah jalan kecil di depan rumahnya, suara sandal jepit nairit-nairit terdengar makin dekat. "Rin, lagi apa?" Suara itu bikin Rina nengok. Ternyata Budi, anak tetangganya yang umurnya nggak beda jauh sama dia. Bud, biasa, ngerjain tugas. "Kamu ngapain malam-malam?" tanya Rina sambil senyum kecil. Budi nyengir. Tangannya bawa kantong plastik yang isinya mangga. "Ini mau nganter mangga. Bapak nyuruh bagi-bagi ke tetangga." "Bu Sari mana?" "Ibu di dapur." "Masuk aja, taruh di meja," kata Rina. Tapi Budi nggak langsung masuk. Dia malah duduk di kursi sebelah Rina, sambil sesekali garuk kepala. Budi ngeliatin kebun bambu yang kelihatan samar-samar dari teras rumah Rina. "Rin, kamu udah tahu belum soal gerbang setan di ujung desa?" tanya Budi tiba-tiba. Rina ngernyit. "Gerbang apa?" "Gerbang setan. Letaknya di ujung desa, dekat kebun bambu sana," kata Budi sambil nunjuk ke arah kebun gelap di ujung jalan. "Orang-orang sini nggak ada yang berani ke sana. Apalagi pas malam." Rina ketawa pelan. "Bud, kamu percaya gituan? Emangnya kenapa sih?" Budi main desa, suaranya pelan, kayak takut didengar orang. "Dulu, katanya di situ tempat orang nyari pesugihan. Banyak yang tumbal. Ada yang bilang kalau malam suka ada suara nangis, suara ketawa, sama bau busuk. Kalau ada orang asing ke sana, katanya bisa hilang." Rina cengar-cengir. "Halah, kamu lebay. Aku orang baru nih. Nggak hilang kan?" Budi semburit. "Aku serius. Rin, jangan ke sana. Ya, kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Rina nyengir lagi, sengaja bikin Budi makin gemes. Iya, nggak akan ke sana kok," jawabnya sambil nyengir iseng. Tapi di dalam hati, rasa penasarannya malah makin besar. Setelah Budi pulang, Rina masuk ke kamarnya. Dia taruh laptop, rebahan sambil main HP. Tapi pikirannya masih ke gerbang setan. Di Jakarta, dia terbiasa sama suasana ramai, gedung tinggi, lampu kota. Di desa ini, suara jangkrik aja bikin hati deg-degan. Rina buka Google, ngetik kata kunci gerbang setan. Hasilnya hampir nggak ada. Cuman satu blog tua yang bahas sedikit tentang mitos pesugihan di Karangjati. Penulisnya bilang, puluhan tahun lalu, ada beberapa orang kaya mendadak di desa ini. Tapi di balik kekayaan itu, keluarganya selalu kena musibah. Aneh anak hilang, istri mati muda, atau rumah kebakaran tanpa sebab. Rina ngusap layar HP-nya pelan. Matanya udah berat, tapi rasa penasarannya bikin dia kebayang-bayang. Kenapa gerbang itu nggak dijaga? Kalau emang angker, kenapa nggak dihancurin aja? Jam di dinding nunjukin angka 11 malam. Dari dapur, Bu Sari muncul sambil bawa segelas susu hangat. "Rin, udah malam. Tidur nak. Besok sekolah." "Iya Bu," jawab Rina sambil matiin HP. Dalam hati, dia udah punya rencana. Besok sore, dia mau lihat sendiri kayak apa sih gerbang setan itu. Masa iya cuma pintu tua bisa bikin orang hilang? Paginya, suasana desa cerah banget. Matahari nyengat, bikin embun di rumput cepat menguap. Rina berangkat sekolah naik sepeda, sambil sesekali dada sama orang-orang yang lagi nyapu halaman di sekolah. Rina cerita sedikit ke teman barunya Dini. Tapi Dini langsung pasang muka takut. "Ya Allah, Rin, kamu beneran mau ke sana?" "Gila, kamu," bisik Dini di kantin. Rina cuma ngakak. "Aku cuma mau lihat doang. Lagian masa iya cuma gerbang tua bikin orang hilang?" Dini geleng-geleng. "Pokoknya jangan, nggak ada orang waras yang mau main ke situ. Orang kampung sini aja, lewat, deket situ." Buru-buru, Rina pura-pura nurut. Tapi hatinya tetap nekat. Dia udah ngumpulin senter di tas, plus jaket tipis biar nggak kedinginan. Sore itu, pulang sekolah dia sengaja nggak langsung pulang ke rumah. Dia duduk di warung depan gang, sambil beli es teh, nunggu matahari makin redup.
Jam 5:30. Rina pulang pelan-pelan. Ibunya lagi masak di dapur. Gak sadar Rina keluar lagi sambil bawa senter di tas. Angin sore di Karangjati emang beda. Adem, tapi bikin merinding. Jalan tanah becek abis hujan kemarin. Bikin sepatu Rina kotor. Di kiri kanan jalan, rumpun bambu tumbuh tinggi. Bikin suasana makin sepi. 15 menit jalan kaki. Akhirnya Rina sampai di depan kebun bambu. Dari jauh dia udah lihat bayangan 2 pilar batu berdiri di balik semak belukar. Itu dia gerbang. Setan yang dibilang orang kampung bikin orang hilang. Rina berdiri di depan gerbang itu. Napasnya ngos-ngosan, tapi matanya malah berbinar. Di atas gerbang, ada papan kayu tua yang udah miring. Tulisannya kayak habis dikerok. Rumput, Liamer, sampai ke sela-sela batu pilar. Angin tiba-tiba berhembus dingin, bikin daun bambu gemerisik kayak bisik-bisik orang banyak. Rina nyalain senter, nyorot ke dalam, gelap. Cuma kelihatan jalan setapak kecil yang kayaknya udah lama nggak dilewatin. Rina tarik napas panjang. Halah, paling juga nggak ada apa-apa. Dia ngelangkah maju, kakinya menginjak rumput basah. Degup jantungnya makin keras. Di kepalanya, bayangan Budi sama Dini yang melarang dia datang ke sini tiba-tiba muncul lagi, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya. Langkah Rina berhenti tepat di depan mulut gerbang. Di situ, suasana mendadak beda, lebih dingin, lebih sunyi. Suara jangkrik mendadak hilang. Cuma ada detak jantungnya sendiri yang dia dengar. Dia berdiri beberapa detik, tangannya gemetaran megang senter. Dalam hati, dia ngerasain firasat aneh, tapi Rina tetap maju selangkah lagi, dan disitulah semuanya dimulai. Langit makin gelap, matahari udah tenggelam. Digantikan sinar bulan yang sembunyi di balik awan tebal. Pelan-pelan, Rina melangkah masuk. Baru beberapa langkah, bau tanah basah langsung nyium hidungnya. Tapi ada bau lain juga, bau anyir kayak karat atau darah kering. Rina nutup hidungnya, sesekali nengok ke belakang. Jalan pulang masih kelihatan samar, tapi di ujung pandangnya cuma kegelapan. Di sebelah kirinya, suara daun bambu bergesekan kayak orang bisik-bisik. Rina berhenti. Nyorot senter ke kanan kiri, tapi nggak ada apa-apa. Langkahnya dilanjutkan lagi. Suara kakinya injak ranting kering, makin bikin suasana horor. Beberapa meter ke dalam, Rina nemu batu besar, setengah ditutup lumut. Di atasnya ada bekas kain merah yang udah sobek-sobek. Rina jongkok, megang kain itu pelan. Kainnya lembab, dingin, kayak habis kena hujan. Tapi anehnya, pas dipegang, ada rasa gatal di jari Rina. Apa sih ini? Gumamnya. Dia berdiri lagi, nyorot ke depan. Jalan setapak makin sempit, di kiri kanannya ditutup semak belukar. Angin malam tiba-tiba hilang. Suasana di dalam gerbang ini kayak ruang kedap suara. Nggak ada jangkrik, nggak ada burung hantu, cuma detak jantungnya yang makin keras. Rina nelen ludah. Dia nyoba ngomong buat ngilangin takut. Halo, ada orang? *ing Ada jawaban. Tapi tiba-tiba, di antara semak, ada suara ranting patah. Krak. Rina refleks noleh ke kanan. Senter diarahin ke sana. Pohon bambu bergoyang pelan, kayak ada yang nyenggol. Tapi nggak ada siapa-siapa. Rina mundur satu langkah. Senter di tangannya bergetar. Tiba-tiba, biar lampu senter mati. Rina nepok-nepok senter, muter-muter tombolnya. Gelap total. Rina berdiri di tengah hutan bambu. Nggak ada cahaya sama sekali. Gimana sih ini? Ayo nyala dong, bisik Rina. Panik. Di saat itulah suara itu datang. Awalnya pelan banget, kayak suara orang ngelus dada, lalu berubah jadi suara isak tangis. Suara perempuan jauh di ujung jalan setapak. Rina diam di tempat, bulir keringat dingin netes dari pelipisnya. Siapa? Suaranya gemetar. Dia mau mundur, tapi kaki rasanya berat. Tiba-tiba isak tangis itu berhenti, diganti suara ketawa pelan serak, kayak suara nenek-nenek. Tangan Rina gemetar makin parah. Tiba-tiba di belakangnya terdengar langkah kaki. Pelan banget, tapi pasti. Krak, krak, krak. Rina putar badan. Gelap. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Badannya gemetar. Napasnya berat. Tiba-tiba, senter di tangannya nyala lagi sendirinya. Cahaya senter langsung nyorot ke depan. Dan di situ, berdiri sosok hitam. Rina nggak bisa teriak. Sosok itu tinggi banget. Badannya kayak bayangan kabut. Muka nggak jelas. Tapi di bagian matanya ada 2 titik merah terang. Sosok itu diam, cuma nunjuk ke arah dalam hutan. Jemarinya panjang, kukunya runcing. Rina mundur pelan, tapi di belakangnya terdengar lagi suara ranting patah. Piadea-nola, ada sosok lain lebih pendek, jalannya ngesot, rambutnya panjang nutupin muka.
Badannya kayak kebakar sebagian. Bau gosong campur amis langsung bikin perut Rina mual. Sosok itu ngeluarin suara tangis pelan. Balik, balik. Suaranya serak, kayak tali gesek. Rina mulai lari, tapi kakinya lemes. Dia cuma bisa nangis, sambil mundur pelen-pelen. Tiba-tiba, senter mati lagi, gelap. Suara-suara aneh makin banyak. Ada yang ketawa, ada yang nangis, ada yang kayak suara orang berbisik deket banget di telinga Rina. Rina, bisikan itu manggil namanya jelas banget. Padahal nggak ada yang Rina kenal di sini. Dia nekat lari, tapi kakinya kesandung akar pohon. Bruk, Rina jatuh, lututnya luka. Tapi dia paksain bangun lagi, lari nabrak semak, ranting, daun, bambu. Bajunya sobek-sobek, rambutnya basah kena embun. Setelah lari entah sejauh apa, Rina lihat samar-samar gerbang batu di belakangnya. Dia berhasil keluar, napasnya megap-megap, badannya gemetar. Begitu dia injak jalan tanah desa lagi, semua suara itu mendadak hilang. Sunyi, yang terdengar cuma suara detak jantungnya sendiri. Dia nengok ke belakang, gerbang setan gelap, tapi seolah ada bayangan hitam berdiri di antara pilar batu. Merah, menatap Rina dari jauh. Rina lari pulang sekuat tenaga. Sepanjang jalan, dia jatuh bangun. Sampai depan rumahnya, dia hampir nggak punya tenaga lagi. Dia gedor pintu sambil nangis. Busari yang kaget langsung buka pintu. Rina, astagfirullah. Kamu kenapa, nak? Rina cuma bisa bilang satu kalimat sambil terisak. Bu, jangan biarin dia masuk. Dia ikut aku, Bu. Busari bingung. Dia peluk Rina sambil bako-baka doa pelan. Malam itu, pintu rumah dikunci rapat. Tapi di luar, suara angin kencang, bikin dedaunan bambu kayak orang ketawa-ketawa yang gak habis-habis. Malam itu, Rina nggak berhenti gemetar di pangkuan Busari. Ibunya berusaha nenangin, ngelap darah di lututnya yang lecet. Di ruang tengah, lampu dipasang terang-terang. Lilin kecil dinyalain di sudut ruangan. Udara malam yang dingin, nggak bikin keringat Rina berhenti netes. Dia ngelirik ke pintu jendela yang ditutup rapat. Suara angin kencang di luar bikin daun bambu masih bergesekan keras. Busari nelpon Pak RT dan Pak Ustadz. Sekitar jam 11 malam, Pak RT, Pak Ustadz, sama beberapa tetangga datang. Mereka bawa air doa dan bacaan ayat suci. Begitu masuk, Pak Ustadz langsung merhatiin Rina yang matanya kosong. Kayak nggak sadar Rina. Nak, bisa dengar suara saya? Tanya Pak Ustadz pelan. Rina nggak jawab, bibirnya gemetar, matanya tiba-tiba melirik ke arah jendela. Tubuhnya semua orang yang ada di situ langsung tegang. Pak Ustadz naruh tangannya di kepala Rina. Mulutnya komat kamit baca ayat kursi. Busari megang tangan anaknya sambil terus nangis. Udara di ruang tamu tiba-tiba berubah, rasanya lebih dingin. Padahal, keep smart, lilin di sudut ruangan, tiba-tiba, kedip-kedip, apinya goyang, nggak jelas. Tiba-tiba, dari mulut Rina keluar suara tapi bukan suara Rina. Suaranya berat, serak, kayak suara orang tua. Gerbang itu sudah terbuka darah. Harus dibayar. Pak RT mundur setengah langkah. Beberapa tetangga saling pandang. Busari makin kenceng nangisnya. Pak Ustadz tetap tenang. Dia lanjut baca ayat lebih kenceng. Suara Rina berubah lagi. Kali ini kayak ada dua orang ngomong bareng-bareng. Satu suara berat, satu lagi suara tangis perempuan. Kembalikan. Yang diambil, tumbal. Pak Ustadz makin kenceng bacaannya. Lilin tiba-tiba mati sendiri. Angin dingin masuk dari sela pintu. Rina kejang, mulutnya berbusa. Semua orang panik. Tapi Pak Ustadz minta semua tetap duduk sambil terus zikir. Butuh hampir setengah jam sampai Rina akhirnya pingsan. Nafasnya berat, tapi normal. Pak Ustadz narik napas panjang. Busari, Rina, udah kebawa makhluk dari gerbang setan. Dia belum sepenuhnya balik. Kita harus tutup gerbang itu. Biar nggak makin banyak yang diminta. Busari nggak bisa ngomong apa-apa. Dia angguk. Matanya bengkak karena nangis. Malam itu juga, Pak Ustadz, Pak RT, dan beberapa warga pergi ke ujung desa. Mereka bawa cangkul, kayu, dan pagar kawat berduri. Di depan gerbang, Pak Ustadz tabur garam dan air doa sambil baca ayat-ayat. Mereka pagar gerbang itu, nutup jalan setapak, pakai batang bambu besar, biar nggak ada orang yang bisa lewat. Suara aneh dari dalam kebun masih terdengar kayak orang nangis. Suara ranting patah, sama suara ketawa kecil. Tapi Pak Ustadz terus baca ayat, sampai semua selesai. Mereka pasang tanda larangan, ngasih peringatan biar nggak ada orang iseng lagi. Sementara di rumah, Rina bangun pelan. Matanya udah lebih tenang. Busari langsung peluk dia. Rina kumabis, nangis, badannya masih lemes. Dia cerita semuanya ke Busari tentang bayangan hitam. Mata merah, suara-suara yang manggil namanya. Dia bilang, dia ngelihat banyak orang di dalam kebun. Tapi wajahnya rusak, matanya kosong,
mulutnya kayak mau minta tolong, "Bu, maafin Rina. Rina cuma mau tahu, nggak mau nyakitin siapa-siapa." Suara Rina pelan banget. Bu Sari usap kepala anaknya sambil terus istighfar. Malam itu, Rina tidur sambil digenggam Bu Sari. Pak Ustadz masih duduk di teras, jaga sambil baca ayat pelan-pelan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina nggak pernah mau keluar rumah pas maghrib. Kalau malam, dia selalu tidur bareng ibunya. Setiap lewat jalan dekat kebun bambu, orang-orang kampung makin hati-hati. Mereka bikin jalan pintas baru, biar nggak perlu deket-deket gerbang setan. Pak Ustadz bilang, gerbang itu memang nggak bakal hilang sepenuhnya. Katanya, tempat itu udah jadi pintu buat orang-orang yang dulu ngelakuin pesugihan. Mereka butuh tumbal terus. Butuh bayaran buat janji yang dulu dibuat sama setan. Karangjati jadi lebih hati-hati. Siang hari, anak-anak gak boleh main deket kebun bambu. Malam hari, warga pasang lampu jalan di beberapa titik, biar nggak terlalu gelap. Tapi meskipun begitu, kalau malam-malam banget, kadang masih ada yang dengar suara tangis samar dari arah ujung desa. Bu Sari akhirnya mutusin buat bawa Rina pindah ke kota lagi. Dia nggak mau anaknya kenapa-kenapa. Sebelum pindah, Rina sempat pamit ke Budi. Budi cuma ngangguk, tapi dia bilang pelan, "Rin, maaf ya, aku nggak bisa jagain kamu waktu itu." Rina senyum tipis, "Nggak apa-apa, Bud. Makasih udah ngingetin. Aku yang bego." Nggak mau denger, mobil tua yang bawa Rina dan ibunya pelen-pelen ninggalin desa Karangjati. Dari jendela, Rina sempat nengok ke belakang arah kebun bambu di ujung desa. Di antara bayangan pepohonan, dia masih ngeliat samar dua pilar batu berdiri. Sial, ada yang ngintip. Nunggu siapa lagi yang berani buka pintu terlarang itu? Dan cerita tentang gerbang setan pun gak pernah bener-bener selesai. Karena di setiap sudut desa, kadang bisikan itu masih terdengar pelan, dingin, manggil orang-orang yang penasaran. Dan di sini cerita gerbang setan di ujung desa berakhir. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. TMA. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan cerita horor misteri lainnya. Kalau kalian punya pengalaman mistis, atau cerita seram dari kampung kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bakal aku angkat. Jadi cerita di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jaga diri, jangan kebanyakan penasaran, dan jangan pernah datang ke tempat terlarang sendirian.